Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Subandri. Saya dari kelas 2C, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori permintaan. Sebagaimana dalam teori permintaan itu terbagi atas yang namanya konsumen, yaitu tentang keseimbangan dalam masalah seperti hukum permintaan, yang berkaitan dengan masalah, misalnya karakteristiknya, bentuknya, ataupun lain-lainnya, atau pilihan terhadap konsumen, ataupun seperti kurva permintaan, dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sebagaimana teori permintaan ini menjelaskan bahwa sebagaimana Islam tidak menganjurkan yang namanya permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan yaitu kemewahan, kemegahan ataupun kemubaziran. Tetapi Islam di sini telah menganjurkan yang namanya barang yaitu berupa yang mengutamakan kebaikan atau bermanfaat bagi konsumen. Jadi di sini Islam mengajarkan kepada manusia dalam berperilaku ekonomi yang sesuai dengan perintah Al-Quran ataupun hadis. Dalam kegiatan ekonomi, yaitu merupakan perilaku konsumen, baik itu permintaan atau penawaran. Sifatnya, maksudnya dari segi penawaran ataupun permintaan suatu barang, maka itu adalah sifat bagi konsumen atau dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan hukum permintaan. Sebagaimana hukum permintaan ini adalah sifat hubungan antar jumlah barang dengan yang diminta dan dapat dijelaskan oleh hukum permintaan. Jadi hukum permintaan ini merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang dimintai oleh konsumen, dan sebaliknya juga apabila semakin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikitkan jumlah komoditas yang diminta. Di sini berdasarkan hukum permintaan dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan yang antara jumlah komoditas yang diminta itu harganya adalah hubungan terbalik. Sebagaimana hukum permintaan ini adalah sebagai bentuk memperkuat dalam suatu permintaan barang yang dimintai oleh konsumen. Yang pertama yaitu tentang karakteristik isomaslahah. Di sini karakteristik isomaslahah itu memiliki yaitu kurva isomaslahah. Di sini dia menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan masalah yang sama. Maksudnya barang atau jasa yang diberikan masalah itu yaitu dua dalam bentuk yang sama kepada setiap konsumennya. Untuk itu, setiap konsumen memiliki alternatif kombinasi berbagai barang atau jasa yang diperkirakan memberikan masalah yang sama. Misalnya contohnya gini, dalam Zaid membelikan 12 surat kabar dan 1 majalah. Sebagaimana di sini memberikan masalah yang sama. Jika membelikan 6 surat dan 2 majalah, maka kombinasi itulah yang disebut dengan isomaslahah. Yaitu yang kedua itu selanjutnya yaitu tentang bentuk isomaslahah. Bentuk kurva isomaslahahnya. Isomaslahah ini terbagi atas kalau nggak salah dua. Yang pertama yaitu kurva isomaslahah dengan kandungan berkat yang setingkat. Ada kalanya seseorang konsumen dihadapkan pada pemilih konsumen antar dua barang yang memiliki berkat yang setingkat. Seperti
komputer berbeda merek. Maksudnya contohnya ibaratkan kita kepada barang yang lebih misalnya yang lebih banyak digunakan orang, misalnya HP. Di sini kan banyak merek HP. Sebagaimana yang kita ketahui persaingan dalam produk HP saat ini sangat ketat. Sehingga antara merek yang satu dengan yang lain sungguh secara kualitas yang sama. Ibaratnya HP ini memiliki persaingan yang ketat sehingga suatu produk HP ini ditingkatkan lagi. Yang kedua yaitu kurva iso masalah dengan kandungan berkat yang tidak setingkat. Dalam dunia nyata sebenarnya Dalam dunia nyata misalnya sebenarnya sulit menemukan barang-barang yang memiliki kandungan berkah yang benar-benar sama. Tetapi dalam hal ini juga konsumen ingin meningkatkan masalahnya yang ia peroleh, maka ia harus melakukan perubahan. Jumlah barang yang dibelanjakan dalam komposisi yang berbeda. Sebagai misalnya, jika kandungan Y lebih tinggi daripada barang X, maka kurva iso masalah dilukis dalam kandungan sebagaimana dalam suatu gambar. Jika misalnya kondisi awal di titik A dan konsumen ingin menambahkan konsumen barang Y menjadi Y2, maka masalah ia peroleh akan meningkat menjadi IM2. Selanjutnya yang ketiga, batasan individu dan etika dalam konsumsi suatu barang atau jasa. Di sini konsumsi akan mengalami berbagai kendala atau batasan yang harus diperhatikan dalam menentukan konsumsi suatu barang. Batasan ini antara lain yaitu barang harusnya halal. Sebagaimana tadi sudah agar mengandung keberkahannya. Di sini dikonsumsikan tidak dalam jumlah yang berlebih atau israf. Maksudnya jumlah yang dikonsumsikan itu tidak berlebihan. Maka diasumsikan seluruh barang yang dikonsumsi adalah halal, sehingga dapat dikendalikan. Utamakan yang harus diperhatikan yaitu kendala anggaran atau budget. Seorang tidak akan bisa membeli barang yang mereka butuhkan jika anggaran itu tidak ada atau tidak mencukupi kebutuhan tersebut atau tidak memenuhi itu semua. Untuk itu, bagaimana anggaran mampu menghalangi konsumen dari konsumsi barang tersebut? Yang pertama yaitu penurunan kurva anggaran. Sebagaimana nama lainnya allocated budget. Jika seluruh pendapatan konsumen adalah 1, maka pendapatan yang dikonsumsikan yaitu 1C. Baiklah, yang kedua yaitu kendalanya israf, yang namanya berlebihan. Di sini dalam ajaran Islam, seorang mempunyai pendapat banyak, tidak serta-merta mereka diperbolehkan untuk mempergunakan uangnya secara berlebihan. Tetapi untuk apa saja dalam jumlah berapapun yang mereka inginkan, batasan anggarannya memang harus dipenuhi. Salah satu batasan lain yang harus diperhatikan yaitu tidak boleh kita berlebih-lebihan. Agar terhindar dari israf, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang, yaitu dalam mengkonsumsi sejumlah barang. Maka harus bisa menciptakan maslahah. Maksudnya kita di situ agar terhindar dari yang namanya berlebihan atau keserakahan, maka
di, maka dalam Islam telah menerapkan prinsip-prinsip yang terus dipegang, yaitu dalam mengonsumsi jumlah barang, maka harus bisa menciptakan masalahnya atau tidak, antara lain. Yang pertama yaitu untuk barang lama, maka konsumsinya tidak menimbulkan hal yang sia-sia. Yang kedua, untuk barang yang habis pakai, maka tingkat utilisasi tinggi. Yang ketiga, mencapai tingkat kelayakan yang standar atau lebih besar, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tentang kurva permintaan. Di sini kurva permintaan adalah sebagaimana bentuk gambar atau grafik yang bersifat grafik, agar kita berisi tentang suatu hubungan suatu harga dengan jumlah komoditas yang diinginkan atau diminta oleh suatu konsumen. Kurva permintaan ini juga memiliki yang namanya slope negatifnya. Sebab karena naiknya suatu harga, maka terjadi penurunan terhadap jumlah komoditas yang diinginkan suatu konsumen atau pembeli. Hukum permintaan juga menjelaskan bahwa harga komoditas merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah komoditas yang diminta. Namun harga komoditas bukan satu-satu faktor yang mempengaruhinya jumlah komoditas diminta, tetapi masih banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata